Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Paulina Aumani SPD. Saya saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2025 dengan IPTK IAKAN Manado. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri Watakika yang bertempat di Desa Wolwal Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya akan menampilkan proses pembelajaran dengan judul Meneladani Yesus dengan Mengampuni. Bagi siswa-siswi kelas 7, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Kalau kita sehat, kalau kita diberikan kekuatan, kita dalam keadaan baik-baik, itu karena siapa? Tuhan. Oke, karena Tuhan, itu berarti hari ini anak-anak sudah siap untuk kita belajar. Semua dalam keadaan rapi atau tidak? Rapi. Kalau dalam keadaan rapi, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, Ibu mau minta salah seorang dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan dewasaan diri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga kami dan memenuhi keseluruhan yang sehat sehat dan selamat. Segala tiba saatnya kami dapat mendengar dan memahami itu dengan baik. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah Oke, silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar meneladani Yesus di dalam mengampuni sesama. Materi sebelumnya itu, siapa yang bisa jawab? Pada hari kemarin kita belajar materi sebelumnya siapa? Ya, coba. Hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Ya, hidup manusia di dalam pemeliharaan Allah. Itu artinya bahwa kita berada di dalam kendali daripada Tuhan. Sebelum Ibu sampaikan kepada kalian tentang meneladani Yesus di dalam mengampuni sesama itu, kalian harus lebih dahulu mengetahui bahwa apa saja yang harus kita lakukan ketika seseorang itu dia berbuat salah kepada kita. Kalau seseorang memukuli kita atau menampar pipi kita atau memarahi kita, apa yang harus kita lakukan terhadap dia? Coba, siapa yang bisa? Kalau dalam hal mengampuni, siapa yang bisa? Kalau seseorang menyebutkan teladan Yesus di dalam mengampuni, siapa yang bisa menyebutkan teladan Yesus di dalam mengampuni? Ya, coba. Teladan Yesus dalam mengampuni antara lain adalah memberikan pengampunan secara tulus dan ikhlas seperti menyalibkannya. Ia berdoa untuk para menyalibkannya, mengasihi musuh dan membalas dendam serta mengajarkan untuk pengampunan tanpa terbatas sampai 70 kali. Ya, Tuhan Yesus dia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni berapa kali? 70 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Kita melihat video bagaimana Tuhan Yesus dia mengampuni orang yang menyalibkan dia. Ya. Baik, itu adalah video singkat tentang bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan Allah menyerahkan anaknya yang tunggal
dosa manusia. Jadi pengampunan itu Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma, tanpa batas. Tuhan Yesus dia memberikan keselamatan itu kepada kita, walaupun kita sebagai manusia kita melakukan dosa tersebut. Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa teladan Tuhan Yesus di dalam mengampuni itu, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan mengampuni itu? Ayo. Ya, silakan. Saya memberi maaf, tetapi masih tetap. Ulangi lagi, saya memberi maaf, tetapi masih menendam. Ya, menurut teman yang satu bilang dia memberi maaf, tetapi dia masih menyimpan dendam di dalam hati. Siapa lagi yang bisa? Arti dari mengampuni, silakan. Saya Ya. dia menerima permintaan maaf dan menjadi lebih baik. Ya, ada yang menerima permintaan maaf dan hubungan mereka menjadi lebih baik. Tentunya tidak mudah kita mengampuni orang lain, toh? Kalau orang menyakiti kita, kita tidak mudah mengampuni ya. Apalagi kesalahan itu dibuat terus kita menegur dia, kita memarahi dia terus dia mengampuni kita atau kita tidak mengampuni dia. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa teladan dari Tuhan Yesus itu kita harus mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah sampaikan begini, Tuhan Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk ada bersama-sama dengan kita di dalam dunia, menjadi manusia, mati dan disalibkan dan menerima kebangkitan itu sehingga kita mendapatkan keselamatan. Ketika berbicara tentang bagaimana kita harus mengampuni orang tersebut, artinya bahwa mengampuni itu adalah melepaskan beban dosa dari orang yang kita pernah marah dia, atau melepaskan beban dari setiap dosa yang saat ini sedang kita pendam. Jadi bukan berarti kita sudah minta maaf, memang kita tahu bahwa kita tidak mampu memaafkan orang, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melepaskan dendam itu terhadap seseorang yang menyakiti kita dengan tidak mengungkit-ungkit lagi. Itulah arti dari pengampunan itu. Kalau begitu, di sini Ibu mau tanyakan kepada kalian bahwa alasan manusia mengampuni sesama itu seperti apa? Alasan manusia mengampuni sesama adalah untuk menaati permintaan agama seperti yang diajarkan Yesus dalam Alkitab, untuk mendapatkan kedamaian baik serta menyembuhkan luka emosional yang disebabkan oleh kemarahan dan dendam. Iya. Kenapa manusia harus mengampuni sesama? Itu karena alasannya bahwa manusia pertama harus menaati perintah dari agama, dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita bahwa ketika kita mengampuni seseorang itu kita mendapatkan kedamaian, mendapatkan sukacita. Tuhan ajarkan kita bahwa kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Di sini akan Ibu sampaikan kepada kalian bahwa kita tahu bahwa tidak mudah melupakan orang yang menyakiti kita, ya, menyakiti hati kita. Coba, siapa yang bisa jelaskan mengapa saya tidak mudah melupakan orang yang menyakiti hati kita? Coba, siapa yang bisa jelaskan mengapa saya tidak mudah melupakan orang yang menyakiti hati kita? Ya. Tidak mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita, karena itu adalah proses alami yang membutuhkan waktu, usaha dan ujian. Iya, tidak mudah melupakan rasa sakit hati kita. Kenapa demikian? Karena itu adalah membutuhkan usaha, dukungan dari orang lain. Karena rasa sakit ini dia sudah menjadi luka di dalam. Jadi proses penyembuhannya lama untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Oleh karena itu, jika dosa seseorang dapat dihapuskan hanya oleh karena darah Kristus, itu dia membawa kepada penyembuhan dan pengampunan kepada orang lain. Oleh karena itu, Ibu ajak kita semua untuk menyanyi bersama sambil berdiri. Kita
dihapuskan dosaku. Ayo. Dihapuskan dosaku. 3, 4. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sadar Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Ketika kita menyanyi tentang lagu dihapuskan dosaku, itu artinya bahwa kita melakukan yang namanya sesuatu hal yang mengajarkan bahwa iman itu harus diampuni. Coba, ketika kita menyanyi, siapa yang bisa menjelaskan arti dari lagu tersebut menurut imannya? Coba, siapa yang bisa? Ya, Asti coba. Ayo. Siapa? Ya. Iman untuk diampuni itu didasarkan pada darah Kristus. Iman untuk diampuni itu didasarkan pada darah Kristus. Darah Kristus yang akan mengampuni dan menyucikan orang yang membuat salah atau membuat dosa. Sebagai gambaran di sini yang menjadi bagian untuk kalian lihat adalah dalam Yohanes pasal 8. Di situ tentang perempuan yang berzina ya. Tentang perempuan yang berzina. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus ketika kita membaca dari kebenaran firman itu? Coba, satu orang dengan asli suara keras baca untuk kita. Dengan waktu pembacaan, perempuan yang berzina demikian gurunya, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus berpikir jawabnya, tidak ada tidak. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Iya. Kita semua sudah mendengar toh tentang pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ibu minta salah seorang untuk menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menyampaikan seperti apa. Silakan berdiri sambil menyampaikan. Yesus tidak mengampuni perempuan dan berkata pasal bersama lainnya berikan untuk memulai kecuali dengan jalan. Iya. Di situ disampaikan bahwa Tuhan bilang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa dia mengambil batu dan lempar perempuan itu toh. Ya. Tetapi orang-orang Farisi itu merasa malu dan mereka pergi karena mereka merasa bahwa mereka pun telah berbuat dosa, mereka pun pernah melakukan dosa. Akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan kepada perempuan ini bahwa saya tidak berhak menghakimi engkau, pergi dan jangan pernah berbuat dosa. Itu contoh kasih Allah di dalam kehidupan dari perempuan yang berzina ini. Itu Tuhan memberikan teladan kepada kita untuk kita pun tidak membuat
pengakuan kepada orang lain bahwa dia juga harus melunasi utang dari orang tersebut. Itu artinya bahwa Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita, tetapi kita tidak memberi pengampunan kepada orang lain. Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa meneladani kasih Tuhan, yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi bagian yang terpenting di dalam setiap aktivitas kita itu dengan cara meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Ada sebuah cerita di sini yang menggambarkan bahwa dua orang sahabat yang tengah berada di perjalanan. Di sebuah kisah tentang dua orang sahabat tadi yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan salah seorang menampar temannya. Orang yang kena tampar merasa sakit. Sesuatu yang luar biasa baik terjadi. Kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar takkan pernah bisa hilang tertiup angin. Itu cerita dua orang sahabat yang berjalan bersama-sama melintasi gurun pasir, dan ketika di dalam perjalanan mungkin seorang sahabat dia membuat yang satu sakit hati sehingga dia menampar, tetapi yang satu dia menunjukkan kepada kita bahwa dia memberikan pengampunan walaupun dia sakit, ya. Yang diajarkan Tuhan kepada kita untuk memberi pengampunan kepada orang lain, sahabat atau teman, itu harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Sudah lebih dahulu mengampuni kita. Oleh karena itu, di akhir dari pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mengerjakan KKPD-nya, Ibu mau kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama untuk meregangkan otot-otot kaki tangan yang sudah lemah. Sambil berdiri kita menyanyi 3. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Silakan duduk kembali, tepuk tangan. Kalian boleh ceritakan apa yang terjadi pada gambar di atas. Ada yang sudah? Sudah. Pertanyaan saya, pertanyaan dan kalian menjawab, masing-masing punya jawabannya. Menurut kalian apa itu arti mengampuni? Siapa yang bisa jawab? Ya, satu orang duluan. Memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang diri bebas rasa bersalah, serta tidak mengungkit lagi masalahnya. Ya, memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan dia dari rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Siapa lagi? Ayo, silakan. Arti dari mengampuni adalah karena Kristus yang mengampuni kita. Iya, ada yang menjawab bahwa kenapa kita harus mengampuni, karena kita tahu bahwa Kristus lebih dahulu mengampuni kita. Ya, itu yang tadi sudah disampaikan setelah kita menonton video, sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menanggung dosa kita. Jadi kita mengampuni tanpa batas, mengampuni sebanyak 77 kali. Ya, pertanyaan yang berikut, mengapa manusia membutuhkan pengampunan Allah? Satu orang, kamu berdiri. Ya, silakan. Karena aku pada dasarnya berdosa dan berdosa.
Ya, pertanyaan yang ketiga di sini, tadi kita sudah menyanyi lagu dihapuskan dosa, toh? Ya. Kalau pertanyaan yang ketiga ini tentang dihapuskan dosa itu berarti kesan yang dibuat oleh kalian. Satu orang bang. Ya. Berdiri. Ya, silakan. Perasaan penyelesaian pengampunan atau penerimaan atas kesalahan atau dosa yang telah dilakukan. Perasaan penyesalan ya dilakukan oleh seseorang oleh karena pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menghapus dosa setiap orang, toh? Kita manusia tidak bisa menghapus dosa, toh? Ya, pada perjanjian lama di dalam hukum Taurat itu pengampunan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang ketika mereka melakukan dosa itu yang dikatakan di sini adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau seorang memukul kita, maka kita juga harus balas pukul. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung setiap dosa kita, maka di situ terlihat bahwa pengampunan itu datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus rela mati dan menghapus dosa kita agar supaya kita diselamatkan. Ya, ini adalah beberapa hal dari setiap materi-materi yang sudah disampaikan, terus materi hari ini bahwa meneladani Yesus sebagai bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita agar supaya kita mendapatkan bagian dari apa yang kita inginkan, di mana bahwa kita mampu untuk mengampuni setiap orang dengan tulus hati. Itu adalah hal yang Ibu sampaikan kepada kalian menjadi materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, dan selanjutnya ketika Ibu sampaikan di sini bahwa kesimpulannya seseorang yang memberikan pengampunan kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas, dia memberikan pengampunan kepada orang lain, itu yang di sini disampaikan kepada kalian bahwa kalian tidak boleh mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang tersebut. Kenapa demikian? Karena itu adalah teladan dari Tuhan Yesus yang menjadi tanggapan refleksi di sini di dalam kehidupan kita semua, baik anak-anak ataupun terhadap ibu guru di sini. Siapa yang bisa menjawab di situ refleksi? Apa yang bisa sampaikan di sini? Ya, silakan. Kristus menunjukkan melalui kehidupan, kematian dan kebangkitan. Ya. Kenapa disampaikan bahwa kalian harus memiliki refleksi itu? Artinya bahwa Tuhan Yesus dia menunjukkan bahwa dia mati dan bangkit serta hidup itu dia menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk melakukan segala kesimpulannya di sini, sehingga pengampunan artinya kita membebaskan diri dari rasa bersalah terhadap orang tersebut dan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang tersebut. Ini yang menjadi bagian dari pembelajaran. Semua yang sudah Ibu sampaikan menjadi bagian yang harus kalian ingat bahwa ketika kalian berada di lingkungan sekolah ataupun dimanapun kalian berada, kalian menjadi teladan yang patut ditiru. Artinya bahwa kita meneladani Yesus, ya, meneladani Yesus dalam hal mengampuni. Ini akhir dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu minta kalian untuk kita berdiri lagi, kita bernyanyi bersama satu lagu lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan.
pembelajaran kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang kita belajar, kita dituntun, dipelihara dengan sukacita, dan tidak ada yang capek, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang merasa bahwa tidak nyaman. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, saya minta salah seorang dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa tutup. Kita menyanyi satu lagu untuk memimpin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. 1, 2, 3. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Hiburan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan penyertaan-Mu kami telah menyelesaikan belajar mengajar kami. Namun itu kami mohon Engkau mari tetap menjaga kami, jauhlah segala halangan rintangan yang menghantui hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, silakan duduk. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, berakhir sudah pertemuan kita untuk hari ini, dan kita akan bertemu pada minggu depan di jam yang sama dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen, tetapi dengan materi yang berbeda. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kalian harus terus belajar, dan semua yang sudah Ibu sampaikan menjadi ilmu yang dapat berguna untuk melanjutkan kehidupan kalian di tengah-tengah keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang di sekitar. Shalom. Shalom. Siap.